Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Hari ini bersama saya Pak Iman di Mr. IM. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 11 bab 6. Ini lanjutan dari materi minggu lalu. Namun sebelum kita membahas video ini lebih lanjut, kita berdoa dulu agar ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman, persilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum saya membahas tentang materi hari ini, silakan disiapkan terlebih dahulu bukunya, alat tulisnya, internetnya, dan lain sebagainya, agar kalian bisa mencatat hal-hal penting dari yang saya sampaikan. Baik, langsung saja. Pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Ini sudah saya bahas materi ini terkait dengan makna persatuan dan kesatuan bangsa, sudah saya bahas minggu lalu. Silahkan dipelajari sendiri. Selanjutnya yang ingin Pak Iman sampaikan adalah terkait ini, kehidupan berbangsa dalam konsep NKRI. Kita sebagai manusia tidak lepas dari manusia lain. Artinya kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain. Begitu juga dengan negara. Negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, diproklamasikan secara sah dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Siapa yang memproklamasikan? Yaitu Insinyur Soekarno. Tujuannya apa? Negara kita memproklamasikan negaranya agar pertama, agar kita bisa merdeka. Selain merdeka adalah kita bisa berdaulat. Artinya merdeka dan berdaulat ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan atau saling berkaitan. Dengan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, ini haruslah berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Ini harus berdasarkan itu. Merdeka kita dan kebebasan kita atau kedaulatan kita harus berdasarkan dua hal ini. Karena kita sudah memproklamasikan di hadapan semua negara waktu itu bahwasanya negara kita adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Maka tujuannya adalah ini semua kelangsungan hidup bangsa, agar rakyat tidak tertindas, kita bisa mengatur rumah tangga kita sendiri, kita bisa mengelola kekayaan alam kita sendiri. Inilah yang dinamakan kelangsungan hidup bangsa. Maka dari itu, seyogyanya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, yang tahu akan jerih payah perjuangan pahlawan kita, seyogyanya kita harus menjaganya. Demi apa? Agar kedaulatan negara kita itu berdasarkan kedaulatan rakyat. Jika kedaulatan rakyat ini ada, maka nasionalisme akan muncul, semangat gotong royong akan muncul. Demikian marwah NKRI ini akan tetap terjaga sampai akhir hayat nanti. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang NKRI. Apa sih Pak NKRI itu? NKRI ini adalah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Kita harus tahu di dalam pasal ini berkaitan dengan bahwasanya negara kita, negara Indonesia itu adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahnya adalah bentuk pemerintah Indonesia adalah republik. Apa sih Pak negara kesatuan itu? Negara kesatuan ini merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan. Artinya negara kesatuan ini seperti antara satu wilayah dengan wilayah lain itu saling berkaitan, dan ada wilayah pusatnya sebagai pusat pemerintahan. Ini jika digambarkan tentang hal ini, tentang negara kesatuan, ini ada sentralisasi dan desentralisasi. Ini berkaitan dengan asas itu. Silakan dibuka sendiri, ini materi kelas 10, saya sudah pernah menjelaskan, dibuka sendiri di YouTube saya, dicari sendiri. Lalu bentuk pemerintahan republik. Maksudnya bagaimana Pak bentuk pemerintahan republik itu? Maksudnya adalah pemerintahan atau cara negara melayani rakyat itu kan banyak sekali. Kepentingan rakyatnya kan banyak sekali, kebutuhan rakyat kita banyak sekali. Maka kebutuhan rakyat ini dibagi-bagi, misal ada di bidang ekonomi, ada di bidang pendidikan, ada di bidang keamanan. Nah, setiap bidang ini ada kepalanya. Semisal bidang pendidikan, ini tercantum di lembaga Kementerian Pendidikan. Dari lembaga Kementerian Pendidikan ini ada kepalanya, siapa? Yaitu Menteri Pendidikan. Begitu juga semisal dengan kesehatan, misal ada lembaga sendiri yang dibuat oleh pemerintahan negara kita, yaitu Kementerian Kesehatan. Siapa yang ketuanya? Yaitu Menteri Kesehatan. Dari menteri-menteri ini ada yang bertanggung jawab, yaitu kepala negara. Kepala negara dalam bentuk pemerintahan republik ini ialah seorang presiden. Jadi presiden dibantu oleh menteri-menterinya. Dari menteri-menteri ini juga nanti dipecah lagi, ada mungkin stafnya, ada unit-unit kerja yang lebih kecil. Ini harus diperkecil lagi sehingga nantinya pelayanan kepada rakyat bisa lebih terjamah, bisa lebih mengena secara langsung. Selanjutnya adalah ini agar tetap eksis, NKRI ini agar tetap eksis atau berjalan dengan cara mulus, maka harus diperlukan satu alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa ini sudah saya jelaskan di materi kelas 11 tentang integrasi nasional atau ancaman terhadap integrasi nasional. Ini silakan dibuka sendiri yang ada di YouTube saya. Selain itu, yang perlu saya sampaikan adalah bahwasanya NKRI ini dapat dikatakan sebagai Nusantara. Nusantara itu apa? Nusantara berkaitan dengan sebuah negara kepulauan yang mana punya batas-batas dan hak-hak yang ditetapkan oleh undang-undang. Dasar hukum dari Nusantara ini adalah di pasal 25A UUD NRI tahun 1945. Silakan dibaca sendiri yang ada di LKS kalian. Saya kira di LKS kalian sudah lengkap. Jadi silakan literasi secara mandiri. Lanjutnya adalah saya beri tugas individu. Silakan dicermati baik-baik. Ada 3 item, yaitu aspek pembanding, sebelahnya lagi negara kesatuan dan negara republik. Ini aspek pembandingnya ada 3. Pertama ada ciri atau karakter masyarakat. Di negara kesatuan bagaimana cirinya? Silakan kalian
literasi sendiri. Saya beri tugas individu, ada 3 aspek pembanding, sebenarnya lagi negara kesatuan dan negara republik. Dari aspek ini ada 3 item, yaitu ciri atau karakter masyarakat, itu ada kekurangannya, dan solusi dalam mengatasi kekurangan. Maksudnya seperti ini. Ini kan ada aspek pembanding, sebelah sini ada negara kesatuan. Maksudnya ciri masyarakat atau karakter masyarakat di negara kesatuan ini seperti apa? Silakan di literasi secara mandiri. Di negara republik seperti apa ciri atau karakter masyarakatnya? Silakan di literasi secara mandiri. Kekurangan ini juga sama seperti yang poin nomor 1. Kekurangan di negara kesatuan ini apa? Mungkin bisa pemerintahnya, sistem pemerintahnya, atau kekurangan dari rakyatnya. Ini silakan di secara mandiri. Begitu juga ini ada di negara republik. Ini kekurangannya seperti apa? Yang ketiga adalah solusi. Jika kalian tadi menyebutkan kekurangannya apa saja, maka solusinya dalam mengatasi kekurangan itu seperti apa menurut kalian? Di negara kesatuan seperti apa? Ini silakan di literasi secara mandiri. Begitu juga di negara republik. Ini seperti apa solusinya dalam mengatasi kekurangan di dalam negara republik itu silakan di literasi secara mandiri. Ini semua anak-anak silakan kalian ketik di kolom komentar pribadi yang ada di GJR. Nanti Pak Iman akan tautkan di GJR kalian. Silakan dikerjakan sesuai batas waktu yang ditentukan di GJR. Sampai sini pembahasan dari Pak Iman. Jika ada yang ditanyakan, silakan diketik di kolom komentar yang ada di YouTube. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om Namo Buddhaya. Salam bagikan. Tetap semangat belajar anak-anak menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.